depo 1 juta tadi ya dapat jadi 34.500.000 ikan motor gitu kan, bersahabat gitu sama bandarnya, di iklan-iklanin saya gitu kan, ini menang dari depo segini dapat segini, emang gampang gitu. Nah, dari 34 juta dapat lagi mas 50 kalau nggak salah 10 juta. Main A, di sini gua udah cut nih 100 juta, sedangkan gua mau demo lagi gua udah nggak bisa lagi. Jajang nih berarti nih ya. Iya iya benar-benar bang. Jadi mohon maaf nih, ini saya harus panggil abangnya abang apa gimana gitu. Terserah lu mau manggil abang, mau manggil mas, mau manggil AA. Asal jangan Habib aja. Oke 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 iya iya iya. Siap. Oke, lu tinggal di mana, bro? Di Tasikmalaya bang. Siap-siap. Oke, usia berapa? Kalau nggak salah 30-30-an lah, 31 30. tahun lah. Siap-siap. Udah married, udah berkeluarga. Alhamdulillah udah punya istri, udah punya anak dua. Oke, mantap mantap. Gimana? Lu ada problem di perjodohan online gimana? Santai aja mungkin dari pertama lu kenal, terus sampai lu kecanduan, sampai mungkin lu ada yang rungkat atau apa lu ceritanya santai aja. Karena sama yang namanya judi online itu kalau nggak salah tahun 2018 mas. Oke. Ya, tahun 2018 itu yang namanya slot juga belum ada itu kalau nggak salah dulu. Adanya juga yang seperti cemek lah, QQ lah, yang kayak gitu doang. Belum belum booming seperti sekarang gitu. Deponya juga depo receh lah, biasa kan saya di sini eh, kerjaannya saya juga serabutan lah bisa disebut ya. Itu Hmm. ini apa kronik gitu kan, biasa kalau dapat ada servisan, dapat uang dari konsumen 100.000 saya depokan 50 itu awal-awalnya ya, gitu gitu aja gitu awal-awalnya. Hmm. Taunya dari Kenapa? siapa awalnya? Tahu dari teman, tapi teman saya yang anehnya ngasih ngasih tahu ke saya, temannya nggak main, bukan pemain gitu. Oke. Nggak kecanduan Hmm. dia tahu nih kalau misalkan mau cari uang coba iseng-iseng aja di sini, di situs ini katanya gitu, padahal dia bukan pemain, nggak tahu gimana tuh awal-awalnya itu dulu. Ya. Oke, lanjut. Lalu pas kesininya kalau nggak salah tahun 2021 lah, itu kan udah booming tuh slot ya. Ya. Lo bisa itu apa nama providernya bisa disebut nggak? Ya, sebutin aja. Itu yang pragmatik lah itu ya, yang Hmm. kayak Zeus ya, yang viral gitu Ya. kan. Nah dari situ biasa deponya juga iseng-iseng 50.000 100.000. Nah dari situ Oke. dikasihlah kemenangan, menang cuma salah. Keuangan alhamdulillah masih stabil mas. Mm-mm. Gimana ya, mobil alhamdulillah udah punya, nyicil-nyicil juga gitu kan, masih masih stabil lah keuangan, soalnya deponya juga kan nggak apa namanya, Nggak besar nggak gitu ya. nggak sering gitu, nggak terlalu lah. Mm-mm. Lanjut ya itu, pas saya main nyoba di permainan itu yang kata Zeus gitu, dapat lo 1 juta berapalah gitu, kalau nggak salah 1.300.000-an dari depo 100.000. Nah di situ saya coba lagi keesokan harinya naikin lagi deponya jadi 500, masih dikasih kemenangan, masih dikasih tetap ya, Mm. kemenangan masih dikasih. Lalu eh, kalau nggak salah nyoba lagi depo 2 juta mas, Mm-mm. 2 juta habis habis yang 2 juta habis, lalu biasa cari pinjaman dikasih lah sama temen 1 juta, depokan lagi semuanya, ya all in gitu ya, dimasukin semuanya, lalu beli spin di kalau nggak salah bet 6.900 lah. Mm. Nah dari situ saya ketagihan main slot, dari situ dari 6.900, kalau nggak salah 6.900 kan, kalau misalkan beli spinnya 6.900 itu 690.000, kemenangannya jadi 34 juta mas. Nah dari situ saya kecanduan banget mas, ya kecanduannya ya pingin pingin menang aja terus mas, pingin Mm. menang aja terus, kecanduannya seperti itu. Jadi dapatlah yang dari depo 1 juta tadi ya, dapat jadi 34.500.000 ikan motor gitu kan. Mm-mm. Wah dibangga-banggain ke bandarnya juga apa, biasa ya bandarnya juga kan,
secara online udah kayak bersahabat gitu sama bandarnya, ada di WA gitu kan, dia juga iklan-iklanin saya gitu kan, Mm. maksudnya ini si ini menang gitu kan, supaya mungkin iklan ya, dia juga iklan gitu kan. Nah itu saya kan semangat tuh, wah iya emang apa namanya, kalau misalkan dari depo segini dapat segini emang gampang gitu. Nah, dari 34 juta dapat lagi mas, dapat lagi tuh, kalau nggak salah beberapa minggu kemudian itu. Sekarang saya ngomongin dapatnya dulu ya. Mm-mm. Ya tadi ngomongin kecanduannya gimana ya, itu dapat lagi mas, 50 kalau nggak salah, 10 juta. Nah setelah itu sampai sekarang nggak dikasih mas, udah habis semuanya. Apa yang udah habis apa aja? Semuanya mas, motor yang dari itu kemenangan yang 34 juta itu kan, motor saya beli motor Yamaha itu kan Aerox ya kalau nggak salah. Aerox itu keluaran terbaru saya beli, habis mas itu kan. Udah habis itu motor, itu mobil yang saya nyicil gitu kan, udah memang sih udah lunas gitu, Mm. saya jual. Pertama bukan dijual, digadein dulu mas, digadein dulu 5 juta. Itu mobil gak saya gadein 5 juta mas, gadein 5 juta gitu kan. Main itu kalah lagi, tambah lagi, cobalah ke teman, emang gadainya ke teman sih. Mm. Cobalah, saya nambahin lagi gitu kan, jadi 15 juta, nambahin lagi 10 juta. Itu mas, uang 15 juta mas, udah sampai 1 jam mas, habis mas. Ya, ya, ya. Itu gara-gara saya dapat, itu gara-garanya saya kecanduan dapat 50 juta sama yang 34 juta itu mas. Oke. Jadi habis semuanya itu gitu. Motor yang itu apa namanya, motor dari kemenangan habis, mobil yang kasarnya itu dapat nyicil habis. Tahu-taunya apa namanya, saya kan di sini khususnya di wilayah saya ini ya, gitu kan. Mungkin kalau misalkan ini diupload sama Mas, mungkin orang-orang Tasik lah pada tahu gitu kan, di wilayah-wilayah tertentu, tentunya di wilayah saya ini ya. Mm. eh Pas lagi ketagihan-ketagihannya, lagi kecanduannya judi online itu, ada mas, oknum-oknum yang pinjemin uang mas, semacam bisa disebut rentenir lah mas ya. Oke. Dari serta itu bunganya ada yang 20%, ada yang 25% mas. Hmm. Itu harus misalkan gini mas, saya pinjam nih 1 juta ya, balikinnya harus 1.250.000. Itu juga waktunya jangkanya seminggu mas. Ya, oke. Tuh, jadi 25% itu mau berapa aja sekali pinjaman gitu? oh iya, ya, ya, Oh, ya, oke. ya, Siap. sekali pinjaman itu kan, saya itu awal-awal ungkatnya itu ya, awal-awal utang ada di mana-mana gitu kan, semua harta benda habis gitu kan, itu awal-awalnya dari situ, pas saya mobil udah dijual, lalu motor udah gak ada, pokoknya kalau misalkan mau kemana-mana aja saya jaki gitu mas, tahu jaki jalan kaki mas sekarang. Hmm. Cuma ini bakat gak ada kendaraan lah gitu kan. Nah, di situ ada oknum, ada yang minjemin uang nih buat modal katanya gitu kan. Hmm. Modal, cobalah minjem uang. Awalnya minjemnya 1 juta mas, 1 juta kebayar, ya 1 minggu kebayar. Saya balikin 1.250.000, itu kan. Nah, kesini mainnya habis mas, gak menang mainnya, gak menang. Oke. Harga kebayar, pinjam lagi dari si A, pinjam ke si B, pinjam ke sama juga itu yang uang beranak gitu kan, sama juga lagi ke si B 2 juta buat nutupin yang jutanya gitu kan. Hmm. Nah kesininya bengkak lah gitu kan, ada yang dari sejuta, pinjam 10 juta gitu kan, pokoknya harus kembaliin uang 3,5 juta mas. Oke. Ada yang dari 2 juta harus 6 juta gitu mas. Kalau misalkan berminggu-minggu gak kebayar, itu yang bunganya dibungain lagi gitu mas. Jadi itu yang oknum-oknum yang mencari kesempatan lah gitu kan. Hmm. Udah mungkin dia udah tahu juga gitu kan, uangnya udah dipakai buat apaan gitu kan. Udah Hmm. tahu mungkin dia juga. Ya dan pada akhirnya itu yang tadi saya pinjam uang itu ke yang si A, si B, si C gitu kan. Nah, kebayar mas, akhirnya jadi bengkak. Oke. Lalu saya pinjam lagi, pinjamnya ke, kan di sini kan banyak itu kan, ada Bank Emok gitu kan, tahu mungkin di situ, tahu gak? Saya Bank Emok gitu kan, di sini ada, pinjam lagi buat PIN, ke situ gak kebayar lagi mas, kebayar lagi, soalnya ya berjudinya tetap aja gitu kan, nggak apa namanya, nggak kapok-kapok gitu. Yang jadi herannya itu kecanduannya kok seperti ini banget gitu kan. Hmm. kalau misalkan kita kalau misalkan kita kan nahan rokok, kan saya perokok ya, nahan rokok Hmm. bisa lah nahan gitu kan, bisa Hmm. nahan.
Tapi ini kalau misalkan gak main aja satu hari, wah gimana gitu mas. Itu yang Ya, saya gak ngertinya itu. Soalnya kan kesalahan kan udah banyak banget gitu kan. Nah, langsung lanjut ya mas ya, nyambung ke yang tadi itu ya, yang pinjaman-pinjaman dulu. Setelah pinjaman enggak kebayar itu semuanya, berinisiatif lah sama istri untuk menjual rumah mas. Rumah juga oke. dijual mas. Itu rumah baru dibangun kalau gak salah 2 tahun lah mas. Ya sih bisa disebut baru mas lah Mm-mm. ya. Jual rumah. Pas jual rumah kalau gak salah baru bulan kemarin mas. Baru bulan kemarin tuh jual rumah ya, bulan bulan Juli lah kalau gak salah. Itu istri tahu Mas ini main judi online. Tahu, tahu, tahu. Dia udah bilangin, udah ngingetin, berbagai macam cara lah dia ingetin gitu kan, supaya berhenti gitu. Tapi tetap aja, kalau misalkan kamu jangan main lagi, cuman iya iya aja gitu kan, iya jaga akan berani lagi, kapok gitu kan. Tapi ya namanya juga kecanduan mas ya, kecanduan. Kapok kapok apa seperti apa namanya makan cabai gitu kan, kapoknya lagi pedas aja gitu kan. Kalau udah kerasa pedas 1 hari 2 hari main lagi gitu kan, itu yang saya gak ngertinya padahal udah semua habis gitu. Oke. Itu pas Itu saya jual ngejual rumah, rumah itu jual rumah gimana? Buat apa uangnya? buat yang tadi mas, yang kan jadi terlilit hutang mas sekarang. Oke. Yang tadi tuh yang ke rentenir lah gitu kan, yang pinjamin pinjamin dana gitu kan, yang sekali gitu, terus ke yang pribadi lah gitu, ke tetangga mas, Iya, iya. tetangga gitu saya sebarin. Jual rumah pun masih tetap aja gak cukup mas sampai sekarang. Oke. Rumah jual berapa? Rumah saya jual 50 juta mas. Ya, ya, ya. Oke, Iya oke. di murah-murah aja gitu mas. Iya. Soalnya gini mas, kalau misalkan kalau misalkan nggak ada uang lah 1 minggu lagi, pasti hutang saya udah membengkak lagi mas. Soalnya kan itu dari minggu ke minggu kan bunganya jadi berbunga lagi mas. Mm, Tuh, misalkan gini, saya nggak bayar nih dari misalkan 1 juta kan jadi 1.250.000 gitu kan. mm, Saya gak bayar nih 2 minggu, berarti 1.500.000 mas. Nah itu yang 500-nya enggak dihitung bunga, dinaikin ke pokok mas. Jadi saya bayarnya 1.500.000 pokok, berarti bunga 25%. mm, Hampir 2 juta mas. Itu kan mm. pokoknya pokoknya gimana ya kalau misalkan gak kebayar, gak kebayang aja gitu, gak kebayang aja gimana itu. Soalnya itu yang minjeminnya juga gak tahu temen, gak tahu gimana gitu kan. Pokoknya tega lah gitu. Teganya ambil barang apa lah gitu kan. Terus marah-marah lah, gimana lah gitu. Mm. Soalnya kan saya menjaga perasaan istri juga gitu kan. Gimana gitu kalau misalkan tetangga gitu kan, terutama ya takutnya apalah ini gini, tapi tidak Mm. terjadi ini mas gitu kan, udah terjadilah. Jadi sekarang sisinya saya udah jadi artis gitu mas, maksud jadi artisnya udah diomongin lah gitu sama tetangga gitu kan, udah pada tahu gitu akhir-akhirnya, ya udah Iya, pada iya, iya. tahu gitu kan. Ini tinggal di mana sama keluarga? Sekarang Iya. sekarang saya masih tetap aja tinggal di sini. Jadi ada rumah apa namanya bibi ya, ini bibi ya, rumah bibi kosong gitu kan, ini kosong gak ditempatin. Nah, saya tempatin gitu mas. Jadi setelah rumah Mas itu dijual, Mas nempatin rumahnya Bibi gitu. Iya gitu, Mm. soalnya kan kosong gitu nggak dipakai, Mm. tempatin gitu. Itu yang anehnya mas, yang anehnya gini ya, setelah jual rumah utang tetap aja ada mas, malah jadi nambah lagi nih. Hmm, ya, ya, ya. Itu gimana perasaan istri itu sampai jual rumah kayak gitu? Pokoknya kalau misalkan udah lihat istri, memang lah saya apa namanya, saya juga kan punya hati gitu mas ya. Kasihan memang gitu, Mm-mm. kasihan memang ya, 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 anak ya. gitu kan. Memang saya kan yang satu baru kelas 3 SD. Sekarang berarti posisinya Mas ini benar-benar udah berhenti atau kayak gimana? Kalau disebut udah berhenti, memang belum sih mas ya, memang belum. Cuman ada jadi gini mas, kok sulit banget gitu kalau misalkan mau berhenti total itu sulit banget gitu. Jadi gini ya, saya kan ada di podcast podcast mas sebelumnya ya. Kalau misalkan mau berhenti, itu kan ada yang narasumber yang kemarin gitu kan, saya lihat gitu kan. Cobalah lihat podcast yang korban judol gitu kan, gimana efeknya, dampaknya gimana gitu kan. Ya lihat juga tuh yang ada di apa, yang jadi musafir itu yang siapa itu, yang ke Jawa gitu kan, Iya. di tayangan mas sebelumnya ada kan. Terus saya lihat juga, emang sih kalau misalkan saya mau lihat lihat lihat, lihat ke situ,
saya memang perasaan saya juga tetap mau berhenti mas, niat saya juga mau berhenti. Namun gimana kok susah banget gitu mas, saking kecanduannya susah banget gitu mas, sampai malahan seperti ini mas. Ada di suatu ketika saya dapat uang 100.000 mas, biasa hasil kerja gitu kan, di rumah gak ada beras lah, gak ada buat makan lah intinya ya. Kok saya sampai tega gitu mas, nggak dikasih ke istri, saya depokan tuh semuanya mas, yang 100.000-nya gitu. Sampai kak apa namanya, sampai istri anak gitu kan, bisa disebut lah puasa karena gak ada beras di rumah gitu mas. Itu sampai segitunya saya mas, jadi Oke, bingung saya juga mas ya. Jadi oke. makanya saya ikutan podcast ini, mungkin teman-teman yang apa namanya yang lihat gitu kan, atau mungkin ada yang berkomentar gimana sih caranya supaya benar-benar hijrah ataupun berhenti gitu kan, gimana sih caranya, saya mungkin butuh masukan lah gitu kan mas, gimana gitu kan, padahal Oke. saya udah gak punya apa-apa lagi sekarang ini mas gitu. Itu teman-teman udah nggak punya apa-apa tapi masih kecanduan gitu. Itu yang sering aku bilang, kalian mesti pola pikirnya mesti bener dulu. Mas ngelihat videoku udah lama atau baru? Udah lama mas, Udah udah lama. lama. Berarti berarti sudah banyak nonton pelaku-pelaku atau korban-korban judi online ya. Sudah banyak gitu kan di rumah. Malahan saya juga kalau misalkan lagi nonton kan, saya juga tersadar, makanya pas dari semalam tuh, pas lihat yang tayangan mas yang sebelumnya kan, yang semalam saya lihat kan sampai jual ginjal gitu kan, itu saya juga sadar gitu kan, memang seperti itulah gitu kan konsekuensinya kalau misalkan terlena gitu ya, atau kecanduan. Memang saya juga ngerasain gitu mas, tapi gimana sih caranya supaya berhenti total gitu maksudnya, mungkin mas bisa gimana sih, bantulah caranya gimana gitu. Kalau Mas udah nonton video-videoku udah lama, itu juga aku udah banyak banget nge-share di sana itu gimana caranya berhenti gitu. Dan Mas kemarin udah sempat nonton video yang praktisi IT itu ngebongkar settingan judi slotnya nggak? Judulnya settingan situs judi online itu dibongkar, itu dibongkar semua sama praktisi IT. Mas nanti tonton aja. Itu yang pertama. Kedua, kalian nggak bisa berhenti kalau kalian nggak punya goals, nggak punya sesuatu, nggak punya kekhawatiran buat berhenti. Dan Mas udah nggak punya apa-apa, tapi nggak ada kekhawatiran. Kekhawatirannya bukan buat diri Mas doang, buat keluarga. Ini kalau gua lanjutin lagi permainan ini, itu resikonya apa nih dampaknya buat keluargaku? Yang sekarang sudah dijalani aja udah ketahuan. Aku mesti jual rumah, aku mesti ngajak hidup sengsara keluargaku, anak istriku, umamanya gitu. Ini kalau aku lanjutkan lagi, pasti bakalan terulang dan lebih parah lagi. Karena experience-nya nih, pengalaman-pengalaman sebelumnya dari hasil dampak negatif-negatifnya kan udah banyak, Mas sudah berpengalaman. Utang tadi itu bagian dari dampak buruk, jual rumah, keluarga sampai kelaparan karena uangnya buat depo emas. Itu kan dampak-dampak negatif itu tuh. Itu kalau dikumpulin kan sampean berpengalaman itu. Berpengalaman mengetahui dampak negatifnya untuk keluarga Mas sendiri. Ya kan? Nah, Iya. di situ mestinya itu bisa berpikir bahwa ini kalau gue lanjutin gue bakalan lebih parah lagi gitu. Dan di sisi lain juga permainan itu adalah permainan settingan. Gue udah sering banget bilang dan ada videonya juga Mas nanti tonton bahwa dibongkar bahwa permainan slot itu ya settingan. Nanti Mas tonton aja videonya. Ada di video terakhir itu nanti Mas harus harus tonton. Tapi kalau dari saya pribadi karena Mas juga udah sering banget nonton video-videoku, jadi aku kan sering banget pasti ngasih sharing gimana buat berhenti ke teman-teman juga, pasti Mas sudah bisa ngeliat ke sana. Nah, kalau buat Mas sendiri, pokoknya gini, mau sebrengsek-brengseknya kita sebagai cowok, kita punya Tuhan, kita mesti megang prinsip ada halal dan ada haram. Ini menjadi pegangan, itu yang paling Iya. penting itu. Jadi sebrengsek-brengseknya cowok itu mesti punya pegangan prinsip halal haram. Kenapa? Karena uang haram itu kan nanti bakal dimakan sama keluarga. Masa Mas mau tuh beliin nasi, beliin beras, dimakan anak bini itu. Jadi nggak perlu ngaji yang ini, nggak perlu ke Habib, nggak perlu gimana gimana. Yang penting megang konsep halal haram. Ini gue duit haram, udah selesai. Nah kalau itu jadi pegangan, keduanya adalah logikanya dipegang. Kenapa? Ya udah jadi rumus. Lo nggak ada di dunia ini tuh nyari duit tuh instan, nggak ada. Dan nggak boleh FOMO, jangan FOMO, jangan kebawa
kepancing dari ngeliat flexing orang lain nih punya apa, kepengin kayak cepet, nggak ada. Apalagi Benar. tangting di handphone kayak gitu, nggak ada. Kalau kayak gitu gue udah main dari dulu, gue udah kaya gitu, gue udah nggak ada. Jadi pegang itu, kecanduan ini bakal masuk ke kategori apapun. Orang banyak kecanduan olahraga, banyak kecanduan baca buku, banyak Ya, kecanduan beramal, atau banyak kecanduan apalah yang hal-hal positif itu banyak. Tergantung kita mau kecanduannya di mana. Nah kebetulan ini kan candunya candu negatif di judi online, dan ditambah ini permainan yang memang settingan gitu. Itu makanya ikro gitu loh. Ikro, cari tahu di Google udah banyak tuh. Kalau Mas pengen tahu, cari tahu, baca. Oke, gimana sih? Kalau malas baca, nggak senang baca, ya nonton video-video di YouTube. Oh, ini permainannya sebenarnya seperti apa sih gitu. Jangan nontonin live gacor. Nontonin edukasi judi online, stop judi online, dicari tahu apa sih ininya, apa sih efek-efeknya. Kalau nontonin live gacor ya itu dipengaruhi di sana. Menang gitu, dikasih pola-pola gacor, pola-pola apa yang semuanya tuh bullshit tuh. Nah, gua nggak ada kepentingan buat ngasih tahu Mas mau jebur main lagi ya, monggo silakan. Bisa meredakan emosi walaupun masih ada ya kayak panic attack yang gitu, tapi setidaknya kayak tadi saya panic attack bingung baca buku lagi gitu ya. Kayak yang saya paling inget tuh yang meredakan emosi, mencari kegiatan positif dan manfaat berhenti itu apa, terus kayak melunasi hutang cara-caranya gimana kan. Kalau gak lihat buku saya itu bener-bener panik, itu manfaat banget sumpah. Kalau sebelum baca buku tuh kayak gak tahu, hilang arah lah, kemana ini di bawah hidup. Tapi setelah baca buku ternyata masih banyak jalan keluar lah, masih membuka peluang-peluang saya untuk semangat lagi adalah ke titik itu. Lebih enjoy sih kayaknya. Emang kan itu baca buku tuh ilmu kan, saya dapat ilmu lah dari situ banyak, gimana caranya menghadapinya. Awalnya saya gak tahu harus apa yang saya lakuin mas. Seenggaknya saya pas baca buku, wah ada pegangan lah saya harus gimana. Mantap lah mas, isinya padat, jelas, gak terlalu panjang gitu, cukup kan. Saya jarang baca buku lah orangnya, kalau dibuat panjang nantinya kan saya males, tapi itu sangat cukup, tapi isinya sangat jelas.